Assalamualaikum semuanya. Buat teman-teman yang selalu mager mau recook ayam ricis, wajib banget sih mampir di video aku ini, tonton sampai habis. Aku bakalan kasih tutorial cara masak ayam ricis yang bener-bener super simple. Bahannya nggak neko-neko, dijamin cocok sama lidah kalian. Ini tuh di mulut tuh manis teman-teman, tapi endingnya di tenggorokan tuh bikin kebakar. Bener-bener ini tuh ayam ricis yang menurut aku enak tapi simple. Untuk bahan yang perlu kita siapkan pastinya sayap ayam ya teman-teman ya. Di sini untuk sayap aku butuhnya setengah kilogram. Aku lupa sih kemarin dapat berapa potong, tapi ini tuh sayap aku tuh ukurannya agak gede-gede gitu loh, jadi isinya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Dan ini untuk sayapnya aku bakalan potong-potong. Ini kalau teman-teman motongnya tuh pas, ini tuh nggak butuh tenaga teman-teman. Tuh pokoknya kalau kita setiap potongannya pas, ini tuh kayak nggak butuh tenaga, jadi kayak nggak keras-keras banget, soalnya kan kenaknya ke tulang rawan kan, bukan tulang yang keras itu loh teman-teman. Jadi ini cara motongnya kayak gini aja ya, kita pasin aja bagian kayak pergelangannya nggak sih, aku bingung sih ini ngejelasinnya apa. Pokoknya kita cari aja bagian tulang rawannya, setelah itu dipotong. Itu gampang banget, kalau kita salah potong aja ini bakalan keras gitu loh, paham nggak sih? Tuh kayak gini aja nih, kita potong aja semuanya, kurang lebih hasilnya segini. Kalau udah, kita langsung aja masukin ke dalam mangkok lagi ya teman-teman ya. Dipasin lagi sayap ayamnya ini tuh udah dicuci bersih, dan kebetulan ini sebelum aku potong udah aku cuci bersih ya. Kita langsung aja marinasi pakai Royco ayam kurang lebih setengah sendok makan. Dan di sini aku ada cuka, aku bakalan pakai cuka ya. Jadi kegunaan cuka itu banyak banget teman-teman. Sebagian orang ngomong biar ayamnya lembut, sebagian orang ngomong biar ayamnya keset. Itu terserah kalian sih, kalian mau pakai fungsi yang mana. Pokoknya ini aku tambahin cuka aja. Aku sih lebih ini ke biar dia tuh lembut gitu nggak sih, tapi nggak juga sih. Pokoknya banyak lah plusnya kalau dipakein cuka. Tapi kalau teman-teman nggak ada cuka ya nggak pakai juga nggak masalah ya. Maksud aku kita lumurin aja kayak gini, kita rata-ratain aja ya bumbunya ya. Kalau menurut kalian bumbunya atau Royco-nya udah merata, kita langsung aja masukin kulkas minimal 30 menit. Sambil nunggu aku bakalan siapin bumbu pedesnya ya teman-teman ya. Bumbu pedesnya tuh kita cukup butuh bawang putih aja sih untuk bahan-bahan ininya. Ini 2 siung bawang putih aku bakalan geprek, terus aku cincang. Pokoknya dicincang halus, kasar itu terserah kalian, pokoknya dihalusin aja. Kalau temen-temen mau nyincang bawang kayak gini, diusahain pisaunya yang gede ya teman-teman ya. Ini pisau aku kecil, terus aku nyincang tuh kayak kerepotan sendiri gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kayak gemas sendiri aku ngeliat video ini ya, karena pisaunya kekecilan kan, jadi kayak kurang gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman butuh rekomendasi pisau set yang kecil kayak punya aku ini ada, yang agak gede ada, terus yang buat motong daging ada, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Ini tuh include sekalian sama raknya gitu loh teman-teman, jadi ada raknya, ada telenannya, pokoknya satu set lah. Kalau teman-teman pengen warnanya hitam gak gampang kotor seperti yang aku punya, ini rekomen banget sih. Ini tuh telenan terawet yang aku punya teman-teman, soalnya kan warnanya hitam ya, jadi walaupun kotor dia tuh nggak kelihatan banget gitu loh. Beda kalau teman-teman punya telenan warna putih atau yang berwarna-warna gitu, kena sayatan sedikit tuh pasti warnanya hitam gitu nggak sih? Tapi karena ini tuh warnanya hitam, jadi walaupun sayatannya warna hitam dia tuh nggak kelihatan. Ini udah beberapa bulan aku pakai, rasanya kayak masih baru aja warnanya. Lanjut, kalau udah selesai kita potong bawang, kita siapin tepungnya ya teman-teman ya. Ini untuk tepungnya aku pakai Sajiku Serbaguna. Ini kurang lebih untuk gram-gramannya tuh aku pakai yang 75 gram. Ini dipasin lagi, marinasinya udah cukup ya. Ini setelah 30 menit atau 2 jam gitu mungkin ya, terserah kalian. Ini kita langsung aja balurin tepung sajiku kayak gini. Ini dibalur-balurin, maksud aku kayak tipis-tipis aja teman-teman, soalnya ayam ricis itu kan nggak terlalu bertepung ya. Caranya kayak gini aja. Ini cuman 1 kali celup ya, jadi aku nggak pakai 2 kali celup. Jadi kalau udah seperti ini kita langsung aja siap goreng. Di sini aku udah siapin minyak panas, kita langsung aja masukin
ayamnya ke dalam minyak sini ya teman-teman ya. Dipasin lagi minyaknya bener-bener panas ya, biar tepungnya tuh nggak terlalu banyak rontok gitu loh teman-teman. Dan dipasin lagi minyaknya banyak biar ayamnya tuh kerendam. Menurut aku kalau ayamnya kerendam gitu matengnya tuh bisa sampai ke dalam-dalam gitu loh, jadi tulangnya tuh nggak merah gitu teman-teman. Jadi kalau bisa minyaknya agak banyak seperti yang aku punya ya. Jadi kalau pakai minyak banyak tuh bisa digoreng sekali juga gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini setengah kilo sayap ayam aku gorengnya jadi satu aja, walaupun numpuk-numpuk nggak masalah ya, soalnya kriwilnya tuh kan nggak terlalu kriwil, jadi nggak terlalu mengganggu banget sih. Untuk apinya pakai api sedang aja, jangan lupa sambil dibalik-balik biar matangnya merata. Tapi jangan langsung dibalik ya teman-teman ya, soalnya kalau langsung dibalik ini tuh kayak belum matang banget gitu loh, jadi tepungnya gampang rontok kalau ngebaliknya terlalu cepat. Ini aku balik-balik karena ayamnya juga bagian bawahnya udah mulai kering ya. Jadi pokoknya ini tuh kita balik-balik terus aja sampai warnanya kuning kecoklatan kayak gini, biar matangnya tuh merata gitu loh. Kalau menurut kalian matangnya udah merata terus crispy-nya juga udah keluar gitu kan, paham gak sih maksud aku? Ini kan udah crispy ya teman-teman ya, kelihatannya ya, warnanya juga udah cakep. Jangan terlalu gosong, nanti kalau terlalu gosong ayamnya tuh kering gitu loh teman-teman. Aku tuh pengen ayamnya itu yang juicy gitu kan. Ini tuh ayamnya sering-sering aku balik-balik kayak gini tuh biar matangnya tuh merata ya. Sebenarnya kayak didiemin aja dulu, nanti aja satu kali balikan gitu kan. Cuman karena aku tuh kalau masak suka jahil gitu ya teman-teman ya, jadi kayak sebentar-sebentar aku balik kayak gini tuh biar warna cantiknya tuh merata gitu loh. Jadi kayak enggak sebagian sisi gosong, sebagian sisi enggak gitu kan. Jadi kalau kalian pengen matangnya benar-benar merata ya seperti yang punya tadi, sering-sering dibalik aja. Kalau menurut kalian warnanya udah merata dan ini tuh udah kecoklatan juga ya, kita langsung aja angkat dan tiriskan seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh bertepung tapi nggak terlalu tebel gitu kan tepungnya. Lanjut, kalau udah kita langsung aja siapin penggorengan dengan minyak sedikit aja. Kita langsung aja tumis bawang putih yang udah kita cincang tadi ya, kita tumis pakai api kecil aja teman-teman. Sambil nungguin kita langsung aja siapin saus tomat ya. Untuk saus tomatnya kalau pengen rasanya sama seperti yang aku punya, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Lidah aku tuh belok-belok kalau ngomong merek ini, jadi mending kalian langsung aja baca sendiri nih. Pokoknya aku pakai merek itulah ya, kurang lebih pakai 3 sendok makan. Untuk takarannya bisa langsung aja lihat di video ya, kayak gitu aja. Lanjut, aku bakalan tambahin saus cabe, cuman karena aku takut dia tuh tambah gosong, jadi aku aduk sebentar aja ya teman-teman ya. Ini diaduk-aduk biar bawangnya tuh nggak tambah gosong. Ini lanjut, untuk saus cabenya aku pakai Del Monte yang extra hot. Ini juga sama, takarannya aku pakai 3 sendok makan. Dan jangan lupa ditambahin bon cabe kalau pengen rasa pedesnya tuh keluar ya. Di sini untuk bon cabenya aku pakai level 30, kurang lebih 1 sendok makan aja. Di sini untuk bon cabenya aku pakai bon cabe yang refill ya, jadi harganya tuh jauh lebih murah. Udah teman-teman, udah kayak gini aja, nggak butuh Royco. Tapi kalau teman-teman pengen kunci biar ayam ricis itu rasanya perfect, jangan lupa ditambahin setengah sendok makan gula pasir ya. Ini kunci banget sih. Kemarin aku setiap masak takut kan ngasih gula putih, tapi semenjak setiap masakan aku kasih gula putih, menurut aku tuh jauh lebih perfect gitu loh rasanya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau teman-teman ada merica, boleh banget ditambahin merica biar mulutnya tuh lebih kebakar gitu loh. Cuman karena aku nggak punya merica putih tuh, jadi aku pakai lada hitam aja ya teman-teman ya. Ini lada bubuknya aku pakai sedikit-sedikit aja lah, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau lada hitamnya udah masuk, kita aduk lagi. Pokoknya dipastikan lagi sausnya tuh udah bener-bener kental, nggak terlalu banyak kadar airnya. Kita matiin aja kompornya. Setelah itu kita masukin ayam yang udah kita goreng tadi, tinggal diaduk deh. Gampang banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri.
Ini tuh diaduk-aduk terus aja, nanti bumbunya bakalan merata gitu loh. Kalau teman-teman nanya, kak ini nanti crispy apa enggak luarnya? Kalau masih fresh kayak gini dia crispy ya, tapi kalau udah didiemin kurang lebih 6-12 jam masih crispy tapi tipis banget gitu loh teman-teman. Tapi dijamin sih ini bakalan bikin kalian ketagihan gitu loh. Ini langsung aja, kita langsung aja sajikan kayak gini. Ini tuh enak banget kalau dimakan lagi fresh kayak gini ya, soalnya kan dia masih crispy gitu teman-teman. Ini lebih perfect lagi kalau pakai saus keju, cuman karena aku lagi nggak ada jadi kita langsung aja makan. Dan aku bakalan kasih rekomendasi sarung tangan yang cocok dipakai masak, makan, ataupun buat keperluan lainnya. Ini biar tangan kita nggak kecabean gitu ya teman-teman ya, kita pakai sarung tangan dulu biar tangan kita tuh nggak pedes gitu loh. Jadi ini cara makannya tuh tangan kosong aja kayak gini ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi sarung tangan ini, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. 7.000 udah dapat 100 piece teman-teman. Dan ini dia ayam ricisnya, langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh rasanya nipu gitu loh teman-teman. Di awal dia tuh manis, tapi kalau lama-lama ikunya tuh jadi pedes. Pokoknya mirip banget lah kayak ayam ricis. Walaupun ini tuh pakai saus ekonomis, pokoknya kalau pengen rasanya sama persis jangan diganti ya untuk sausnya ya. Jadi untuk rekomendasi sausnya langsung aja cek di deskripsi. Kalau kalian nanya ini enak apa enggak, ini enak pol teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.